against these patriots. It seems that we have lost the sound connection. Star City dimulai dengan para tentara dipimpin oleh Lyudmila mengetuk pintu seorang wanita muda dan menuntut agar wanita itu ikut bersama mereka. Who is it? Open the door. Wanita itu dibawa ke laboratorium di mana semua orang menyaksikan Alexei Leonov menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Kepala desainer memanggilnya agar dia bisa melihat ini secara langsung. Is Alexei going to the moon? No, my little one. He's already there. Dengan bendera Rusia yang ditancapkan, aksi ini memulai sejarah alternatif ini dengan awal yang menarik. Dengan keberhasilan Rusia dalam perjuangan mereka melawan Amerika, perayaan pun terjadi di seluruh dunia. Of the Soviet victory over the Americans continues. I take this step for my country. Alexei Leonov diabadikan, begitu pula kepala perancang atas perannya dalam hal ini. Namun ia ingin fokus menggunakan bulan untuk mendorong mereka menuju Venus dan Mars, tetapi para pejabat tidak berpikir sejauh itu yang membuatnya frustrasi. Sang desainer melampiaskan kekesalannya kepada Lyudmila yang kemudian memberikan informasi tentang pihak Amerika. Ia tidak yakin bagaimana caranya, tetapi pihak Amerika telah memperoleh rencana pangkalan bulan miliknya. Rencana tersebut disimpan dengan aman di bagian teknik yang berarti mereka memiliki mata-mata di antara mereka. Seseorang yang bekerja di Star City bersekutu dengan pihak Amerika. Just a stepping stone. How can you be so short-sighted? Well, maybe you're the one being short-sighted, comrade. Berbicara soal kosmonaut, fokus sekarang tampaknya adalah mengirimkan wanita pertama ke bulan. Kandidat yang paling mungkin adalah Yana, yang dengan mudah melewati para pria lain di dalam pesawat tanpa takut terjun bebas saat mereka berlatih terjun payung. Put one bitch in orbit. Why not another? Wait, shut up! Sementara itu, kita mendapatkan gambaran pertama tentang Irina Morozova dalam serial spin-off ini. Dia baru saja mulai bekerja di Departemen Pemantauan, dan misinya berasal dari mendengarkan para kosmonot berkat alat penyadap di sekitar apartemen mereka. Dia cukup dekat dengan temannya Vika yang sedang bimbang. Dia telah menemukan beberapa informasi yang memberatkan saat menjalankan pekerjaannya. Mendengarkan Yana, dia menyebutkan akan mengunjungi saudara laki-lakinya, Ivan, sebelum peluncuran. Yana belum pernah menyebutkannya sebelumnya, dan setelah melakukan penyelidikan, Vika menemukan bahwa Ivan tampaknya menulis untuk sintaksis, yaitu majalah bawah tanah. Yana jelas merahasiakan namanya agar memenuhi syarat untuk program tersebut. Yana adalah pilot terbaik yang mereka miliki, dan itu menjadi masalah bagi kepala perancang ketika dia mengetahui hal ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Yana adalah mata-mata, meskipun ada rekaman audio yang menunjukkan Yana mengakui hal itu di bawah tekanan dan penyiksaan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan karena Moskow telah memilih penggantinya, Anastasia Belikova. Kepala desainer tidak senang dengan hal ini, terutama karena ia ditugaskan untuk melatihnya agar siap menjalankan misi. Tekanan dari semua itu terlalu berat bagi sang desainer, yang akhirnya pingsan karena masalah jantung. Isinambuana Sanbua Mabiniwadina yang stres. Para kosmonaut lainnya juga marah atas pengusiran Yana dari program tersebut. Karena dia yang terbaik di antara mereka, mereka sekarang terjebak dengan Anastasia, boneka negara, dan jauh berbeda dari talenta yang mereka miliki sebelumnya.
Kembali ke departemen pemantauan, Irina secara tidak sengaja mendengar beberapa kosmonaut mendiskusikan pengusiran Yana, termasuk bukti kunci bahwa Yana sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan keluarganya. Ini berarti ada kemungkinan dia tidak bersalah, tetapi Vika tidak percaya ketika Irina menyarankan hal itu karena tidak ingin membahayakan prospek karirnya sendiri. Di Kazakhstan, para kosmonaut bersiap untuk peluncuran mereka di Kosmodrom Baikonur. Saat mereka meluncur keluar angkasa, Anastasia berlatih dialognya untuk saat mendarat, sementara Irina terobsesi untuk mengungkap kebenaran tentang Yana. Apakah dia benar-benar seorang mata-mata atau dia telah dijebak? Nah, sebuah batu nisan di pemakaman tampaknya menjawab pertanyaan itu. Karena Irina menyadari bahwa saudara laki-lakinya meninggal saat masih kecil. Sebelum dia dapat meletakkan berkasnya di meja kepala desainer, Lyudmila memanggil Irina ke kantornya. Dia mempertanyakan keinginan Irina untuk melakukan lebih dari yang diharapkan, tetapi juga kelalaiannya dalam menyebutkan dua kosmonaut, Sasha dan Tanya, yang berhubungan seks ketika pengungkapan tentang Yana ini muncul. Lyudmila memutuskan untuk membawa gadis itu bersamanya agar mereka dapat memperbaiki kesalahan ini. Namun, kesalahan ini membuat Lyudmila menguji kepercayaan Irina pada negara. Irina kesulitan menarik pelatuk dan membunuh Yana, sehingga Lyudmila yang melakukannya. Di luar angkasa, pakaian antariksa Anastasia mengalami kerusakan, tetapi dia menolak untuk kembali. Kepala perancang muncul menolak untuk berbaring di ranjang rumah sakit lebih lama lagi. Dengan tingkat CEO2 yang berbahaya, kepala perancang mengikuti saran seorang pekerja berbakat di sana, Sergei, untuk melubangi pakaian antariksa, melepaskan tekanan, dan kemudian masuk ke dalam wahana pendarat sebelum terlambat. Karena waktu itu sangat terbatas, dia akhirnya berhasil masuk ke dalam wahana pendarat. Saat menginjakkan kaki di bulan untuk pertama kalinya, setelah memperbaiki pakaian antariksa, dia menyampaikan pidatonya untuk rakyat Rusia. Namun dia gagap saat membacakan pidato yang telah disiapkan dan memutuskan untuk berimprovisasi. Anastasia juga menyebut nama Yana sebagai seorang patriot yang agak bermasalah mengingat dia baru saja terbunuh. Rekaman audionya terputus sebelum terlambat, tetapi kerusakan mungkin sudah terjadi.